sudah Prof. Situngkir katanya, saya ke kampungmu ke Samosir, saya tanya kamar mandi dengan ibu-ibu di situ. Apa katanya ke saya? Malah aku disonggak. Ayaw apa jaga-jagai? Tidak jadi kita beli. Ay pinik naruh kemeng nonang kerjaku. Tak baru katanya kan. Kunang adong na tersinggung dah. Menurut ahli psikologi, salah satu ciri-ciri manusia primitif adalah cepat tersinggung. Narasumber yang hadir pada saat ini adalah Profesor Dr. Andus Sihol Situngkir MBA yang akan membawakan materi pengembangan SDM unggul mendukung pengembangan koperasi dan UMKM. Profesor Sihol adalah merupakan seorang rektor di Unika, Dewan Pakar di KMDT, Ketua Dewan Pengawas di Koperasi MDT, dan juga aktif di Kementerian Sekretariat Negara dulu selama 12 tahun. Tepuk tangan buat Profesor Dr. Sihol Situngkir. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya asli putra dari Samosir. Saya lahir di Samosir, tetapi sudah melanglang buana ke Jambi, ke Australia, ke Amerika, berlabuh di Kementerian Sekretariat Negara, terakhir diminta jadi Rektor Universitas Katolik Santo Thomas, diminta lagi oleh Gubernur Sumatera Utara begitu dia tahu saya ada di Medan, karena kami dulu sama di pendidikan Lemhanas dengan Pak Edi Rahmayadi. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya sebagai putra Batak yang sudah berkeliling kemana-mana. Saya 12 tahun jadi konseptor pidatonya Presiden, mulai di zamannya SBY sampai kepada Joko Widodo. Terakhir saya dipercayakan mengawasi Asian Games ya 2018, tetapi karena permintaan Bapak Uskup Agung Medan saya diminta untuk mengabdi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita telusuri hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-73, di sana ada SDM unggul. Sebenarnya itu dari buku Dave Ulrich tentang Human Champion. Itu oleh ahli sumber daya manusia dunia. Itu adalah Dave Ulrich dari Harvard Business School di Amerika. Saya mendapat peneliti terbaik di kelas dunia 2018 di Amerika dengan di Kanada, 2019 di Oxford University. Rasanya ya SDM Batak ini bisa bertengger ini membawa konsep ini, sehingga tagline hari ulang tahun kemerdekaan kita adalah SDM unggul. Indonesia tidak akan bisa maju kalau SDM-nya amatiran, harus SDM unggul. Ini 7 kawasan Danau Toba ini baru bisa maju. Kawasan Danau Toba ini baru bisa maju kalau SDM-nya unggul. Lalu apa keunggulan daripada SDM kita ini? Inilah yang saya katakan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan, Amang, itu presiden yang pertama menginjak tanah kelahiran saya Samosir itu adalah presiden ke-7. Presiden yang lainnya cuma lihat dari Sumatera. Saya sebagai orang Pulau Samosir, rasa-rasanya 21 triliun digelontorkan di Pulau Samosir. Ini luar biasa pembangunan di Samosir sekarang. Oleh karena itu menurut saya, mari kita sambut Joko Widodo yang mencoba memprakarsai, membawa gagasan-gagasan destinasi super prioritas di sini dengan seluruh dimensi dan sektor yang coba dibawakan beliau. Jadi saya dengan Kampung Inggris di Samosir sekarang, kita akan siapkan Kampung Inggris di Toba, Kampung Inggris di Tarutung dengan Pak Nixon kita sudah bicarakan, supaya bahasa internasional ini betul-betul bisa
menanti para turis dari mancanegara. Itulah salah satu ciri manusia unggul yang harus dipersiapkan di generasi milenial. Yang berikutnya adalah IT. IT tidak ditawar-tawar, tidak ada lagi gaptek sekarang. Saya yakin dengan kehebatan Profesor Robert Sibarani, mari kita bersinergi aman supaya kampung kita ini cepat maju. Kita hilangkanlah hotel itu, Hotel Elat Latih. Saya titipkan ini dengan Mas Tukul di program 4 Mata. Apa itu Prof katanya? Itu namanya SMS kuadrat. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kita tidak akan pernah maju orang Batak, tidak akan pernah maju Indonesia ini ketika masih tetap SMS kuadrat. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Oleh karena itu hari ini senanglah kita melihat Pak Edison bisa membawakan KMDT ini menjadi jaya. Jadi yang sebenarnya adalah harus senang melihat orang lain senang, masih tetap SMS kuadrat. Yang baru, senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Ketika teman kita jatuh, marilah kita bantu. Jangan ada pernah berkata, mampus lu, rasakan. Itu cocoknya hidup di zaman PKI dulu. Oleh karena itu, yang terhormat, saya senang sekali Pak dengan Pak pemilik hotel ini, Pak Tahayan. Tadi pagi kita sarapan pagi. Ini rupanya bapak yang saya lihat di video yang membangun Labirsa yang luar biasa. Tidak semua Pak orang kaya, orang Batak di negeri sana bisa dia mau membangun daerahnya. Kita beri tepuk tangan SDM kita. Bapak, ini adalah SDM unggul kita dari orang Batak. Jadi kita harus salut dengan itu. Next, kita lanjut ya, kita percepat ya. Nah ini presiden kita dengan KUR yang 100 juta sekarang tanpa jaminan. Ketika saya bertengger memberikan analisis ini di dalam kabinet terbatas, apa kata Pak Luhut Binsar Panjaitan ke saya? Kamu berani kali kamu buat usulan seperti itu. Saya bilang, saya ini ya kapan lagi gitu ya, negara jaminannya. Tetapi ketika persoalannya di lapangan kita tidak tahu. Saya pernah dapat bantuan revitalisasi desa adat di Indonesia, tetapi begitu saya membahas di Bappenas, tidak ada di Sumatera Utara dibahas revitalisasi desa adat, Pak Ginting. Saya bilang, yang benar loh kalian, aku tidak mau loh bahas ini ya, kalau tidak ada minimal 10 di Sumatera Utara. Saya teleponlah waktu itu Tulang Mangindari ini waktu bupati. Tulang, aku dapat ini, silahkan Amang Boru katanya ke saya kan. Saya siramlah revitalisasi desa adat ini di 10 kabupaten yang ada di Sumatera Utara, termasuk di Simalungun, di Karo dan lain sebagainya. Tapi apa persoalan? Persoalan adalah di masyarakat. Apakah masyarakat bisa membuat proposal? Apakah masyarakat sudah siap membuat akte pendirian? Apakah masyarakat sudah bisa mengenal tahu NPWP? Apakah masyarakat bisa secara mandiri membuka rekeningnya? Kami turun gunung, Pak Ginting, membantu kawan-kawan, saya kumpulkan di Pondok Indah. Setahu saya kamu adalah orang Karo, kamu adalah orang Simalungun, kamu adalah orang Kubang Hasundutan. Cobalah kita bantu masyarakat. Kita turun gunung sekarang membuat proposal itu. Kalau tidak ada itu, tidak akan mungkin dikucurkan dananya oleh waktu itu menterinya adalah Anies Baswedan. Turunlah itu Pak Ginting. Artinya apa? Banyak orang pintar, orang Batak di Jakarta, tapi ketika hatinya tidak mau, hanya menuangkan pemikirannya di atas kertas, saya pikir tidak ada akan dapat itu masyarakat Sumatera Utara. Oleh karena itu, ajakan kita, SDM unggul itu adalah SDM unggul yang memberikan hati. Memberikan hati adalah only education can open the mind and the heart of people to achieve happiness. Katanya begitu Pak Ginting. Pendidikan, hanya pendidikan yang membuka hati dan pikiran untuk mencapai kebahagiaan. Kita sudah berpendidikan Pak, ada yang S1, S2, S3, S4, S5 sampai profesor. Tapi kalau hatinya tidak mau membantu Pak, tidak akan bisa masyarakat menikmati artinya dampak dari SDM unggul ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pengambil kebijakan di daerah, apapun ketersediaan anggaran itu, termasuk juga KMDT yang membicarakan nanti masalah anggaran,
Kalau masyarakat itu tidak menikmati kehadiran anggaran itu, menurut saya nonsens. Oleh karena itu Pak Jokowi sering bilang begini, Pak Ginting, lebih bagus kalau ada usaha kita rencanakan, yang penting kita eksekusi. Daripada kita rencanakan tapi tidak dilaksanakan, serapan anggaran pun menjadi rendah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita mengajak SDM unggul ini. Saya bilang dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, 21 triliun yang digelontorkan untuk membangun kawasan Danau Toba oleh Presiden kita. Panorama Danau Toba sudah luar biasa, sampai Rizal Ramli bilang ini adalah Monaco of Asia. Tapi saya bilang dengan Pak teman-teman di Jakarta, bagaimana membuat orang Batak senyum di level 1, level 2, level 3? Bagaimana melayani di perhotelan ini, Pak? Kita tidak pernah senyum, tapi kalau anak buahnya, stafnya Hotel La Bersa ini sudah ada ciri khasnya kebudayaan. Tapi masih ada yang harus saya titipkan. Saya sebagai orang Batak, pengalaman Asian Games 45 negara datang dari dunia, 300 orang harus saya latih, diminta oleh Presiden. Itu jangan lihat Sihol itu, Profesor Sihol itu orang Batak, tetapi itu bisa bergaya orang Jawa, bisa bergaya orang Sunda. Kalau kita pertahankan kita seperti itu tidak akan bisa. Lalu saya bilang waktu Asian Games 45 negara mengetahui bahwa Indonesia ini adalah bagian timur yang ramah. Bagaimana kita menyambut mereka? Waktu itu Erick Thohir hanya mengeksekusi olahraga. Kalau saya mencoba memperbaiki hospitality manner. Bagaimana hospitality manner? Saya bilang, Bapak Ibu sekalian yang 300 orang, kita mau menyambut tamu pakai begini atau pakai begini? Di hotel ini belum saya terima Amang Hutahayan itu. Ya kalau saya diundang suatu saat, saya akan siap. Supaya mereka ini menjadi anak diraja, guru diraja, tapi sopan. Lalu apa kata mereka? Prof, menurut kami beginilah yang baik. Kenapa rupanya begini? Kalau begini, kalau nanti kebetulan megang mic atau megang HP, ikut HP-nya nyembah. Oleh karena itu saya bilang, oke, silakan. Inilah etika kita, hospitality manner kita yang harus kita perbaiki. Bukan seperti yang dituding oleh Kapolda Mertuamin kami dengan Pak Edison. Prof Situngkir katanya, saya ke kampungmu ke Samosir, saya tanya kamar mandi dengan ibu-ibu di situ. Apa katanya ke saya? Malah aku disonggak. Ayaw apa jaga-jagai? Katanya. Bagaimana kita melayani turis seperti di Pajak Horas? Tidak jadi kita beli. Ay pinikir nun narok kebeng nyonang garjago. Tahu katanya kan. Inilah yang harus kita perbaiki pertama. KMDT tugasnya seperti itu. Last and but not least, kalau pariwisata Danau Toba harus sama dengan Bali, maka jaminannya adalah keamanan. Di Lemhanas dia bilang prosperity and security. Security ini bisa kita jamin dah. Ditinggalkan sepedanya di situ tidak hilang, ditinggalkan di situ kameranya tidak hilang. Saya belum yakin di Sumatera Utara, khususnya di kawasan Danau Toba. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, presentasi saya ini tidak terlalu jauh, tidak terlalu mulut-mulut, tidak terlalu teoritis, tetapi mari kita menyongsong pariwisata Danau Toba. Saya di Samosirnya saya lahir. Kelas 1 SMP saya sudah meninggal ibu saya di Samosir. Kelas 3 SMP sudah meninggal bapak saya di Samosir. Untunglah ada beasiswa Super Semar, beasiswa dari pemerintah Australia, beasiswa dari Bank Dunia, bisalah saya jadi dokter gitu kan. Jadi tidak jaminan orang tua kita kaya, tapi kalau etos kemauan anak-anak kita tidak mau belajar. Nah, di Pantai Pasifik kita akan lakukan industri mais, meetings, insentif, convention, exhibition. Ini sudah jadi. Kalau tadi Pak Ketum bilang bahwa Pak Hutahayan akan bangun hotel seperti ini di 7 kawasan Danau Toba, berarti Bapak berkontribusi membangun mais. Mais itu apa? International Conference. Kalau G20 Pak Joko Widodo tidak lagi membawa ke Bali, tapi dibawa ke Danau Toba, apakah infrastrukturnya sudah ada? Kalau dibawa ke Samosir, maaf Pak Penghindar, mantan bupati, dia belum bisa Pak.
karena belum ada sehebat ini hotel di Samosir. Oleh karena itu Bapak jangan simpan-simpan uangnya tulang. Iya, cepatlah dibangun Pak. Kalau memang nggak sanggup, kasih sama yang punya sawit banyak di Nusantara ini. Kira-kira itu kan? Aku tahu, aku selidiki juga ini Pak Tayani begitu topping up. Siapa pula itu yang bisa membangun kayak gitu rupanya? Rupanya Raja Sawit. Jadi mise nama penutup nih. Setelah itu, nah usia penulang meeting hari ini kita meeting sini raker kooperasi insentif apa? Kita bisa dapat berbagai insentif atas kegiatan-kegiatan MAIS dari pemerintah. Yang berikutnya adalah convention, exhibition. Harapan kita besok, ya pemikir-pemikir orang Batak itu harus membawa supaya jangan hanya Bali tempat pertemuan internasional, tapi Toba adalah sudah saatnya pertemuan internasional. Tentunya bukan hanya ini Pak, masuk juga IT yang luar biasa, masuk juga hospital rumah sakit yang luar biasa. Last but not least, studi Profesor Siol Stungkir 2014 di Lemhanas RI perlu OCB Pak. OCB itu adalah Organizational Citizenship Behavior. Ini konsep dari Harvard. Jadi aku bilang dengan profesor saya juga di Harvard, sorry Prof, Batak people already conducted the concept of OCB. Sorry, how come? Katanya ke saya berargumentasi di Boston. Kalau orang Batak mencari calon menantunya, sengaja dibalikkan sapu itu di pintu. Molo na tohoro palu main na jagoan, pabalikun na non patikoson na non sapui manadang. Molo soy patikos berarti dang toho pengalau nih. OCB adalah sebagai warga kita yang cinta Danau Toba. Mulai dari kamu Jokowi Mardala di mana jalan dia diambil itu sampah. Akhirnya menteri-menteri di belakang pun cari-cari sampah. Saya pikir kalau dimulai Pak Hutahayan ngambil sampah di sini, pasti gemetaran semua orang ini. Karena apa? Pemimpin itu adalah teladan. Pemimpin itu adalah teladan. Inilah sebenarnya yang belum terjadi di negara kita ini. OCB. OCB adalah pekerjaan di luar tupoksi. Tidak ada di tupoksi kita OCB. Tapi mau kita melakukan sesuatu demi kebersihan, keindahan Danau Toba. Oleh karena itu keramba apung itu secepatnya harus diselesaikan itu secara adat. Kita mau belanja di Parapat, harga berbeda di sini dengan di sini dengan di sini. Ya, menurut saya itu harus diberantas yang seperti itu. Integrity, kejujuran itu perlu. Ya, kejujuran itu perlu. Terakhir adalah security. Pendidikan itu ada 3 jalur: formal, informal, formal, dan non formal. Kalau formal kan dari pendidikan SD sampai perguruan tinggi, non formal adalah pendidikan kursus-kursus dan lain sebagainya. Informal adalah pendidikan yang diperoleh di lingkungan keluarga. Maka ketika anak kita punya sifat dan karakter yang jauh, itu salah orang tuanya. Di lingkungan keluarganya tidak dibangun masalah pendidikan dini tadi. Anak saya maaf paling jujur. Kenapa? Karena kalau anak saya sejak SD di Safrius di Jambi itu, kami Pak Ginting suami istri tinggalkan uang di situ, entah 20.000, bikin di situ buku. Anak itu boleh ngambil uang itu, tapi ditulis. Ini membangun integritas, membangun tanggung jawab. Mak, saya ambil tanda tangani para. Itu yang saya dapat di Australia Pak Ginting. Saya terapkan. Anak saya sekarang mudah-mudahanlah jadi manusia unggul yang jujur. Anak saya dites, anak saya nomor 3 yang lahir di Australia, pilot Batik Air sekarang. Saya bilang, John Victor, si tungkir satu-satunya pilot Batik Air adalah anak saya yang lahir di Australia. Saya bilang, bangunlah jiwamu, bangunlah dirimu, punya integritas. Kamu tidak mesti orang Batak yang menyelamatkan kehidupanmu ke depan. Siapa saja, orang Korea,
orang Bandung, orang Jawa bisa membangun karirmu asalkan kau bangun trust. Kamu harus punya integritas, punya kejujuran. Itu modal yang paling utama yang harus kita tanamkan. Kubawalah anak saya ke Samosir, santun-santun kali anakmu ya profesor, katanya ke saya. Saya bilang mereka saya didik. Kita ini dah di Lapo Tua banyak waktu, merokok banyak, tetapi untuk kebutuhan anak tidak ada. Jadi yang gagal adalah pendidikan informal itu sendiri. Kunang adong na tersinggung dah. Menurut ahli psikologi pendidikan dari Amerika Serikat, salah satu ciri-ciri manusia primitif adalah cepat tersinggung. Tolong dicatat ya, ini profesor yang bicara, belum lagi Pak Robert ini. Salah satu ciri-ciri manusia primitif adalah cepat tersinggung. Tapi sang maniana nakta, kenapa kau lama nak pulang? Tersinggung dia, padahal alani holongnya, karena kasihnya. Ale gebe tersinggung. Songoni mula dong helat tak gebe tersinggung kan dipasinggul kan. Borak do menghadap jual mana murah tersinggung. Kenapalah dilahirkan manusia seperti itu? Yang berikutnya merubah mindset. Nah, ini mindset. Saya waktu pertama saya membuat pidatonya Jokowi dari SBY ke Jokowi, lalu beliau pidatonya di Bursa Efek Indonesia yang buat saya. Ditanya Mas Pratik, siapa yang buat pidato saya? Profesor Sion Stungkir. Ini pasti orang Batak ya? Iya. Kayaknya memang seperti orang Batak, tapi bisa dia seperti orang Jawa. Waktu saya ngantarkan pidato itu, tok 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 tok. Mohon izin, Pak Presiden. Saya dari jauh saya sudah begini. Bawa ini lagi mau pulang juga gini saya. Waktu bos saya orang Sunda, saya bisa begini. Oh, jadi apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, the most effective people according to a human champion, the most effective people is adaptable. Itu indikator paling besar. Bisa menyesuaikan dirinya dimanapun dia ditempatkan. Kalau ini kita siapkan untuk SDM unggul di Tanah Batak, menurut saya dimanapun mereka bisa berkarya. Untung orang Batak itu masih punya talenta, itu kecerdasan, berpikir. Kata Ali Sadikin, berpikirlah seperti orang Batak. Gak pernah dibilang bekerjalah seperti orang Batak, gak ada. Berbicaralah seperti orang Batak, gak pernah ngomong itu. Tapi kalau dibilang berbicaralah seperti orang Sunda, yes. Kita tidak merubah jadi diri kita sebagai orang Batak. Tapi ketika kita melayani orang di hotel, ya Bapak, seperti orang Sunda kan? Ada apa Pak yang bisa kami bantu? Air kotor, spray. Iyalah Pak, ya kami bagus ya. Jangan dijawab, bukan tugas saya itu Pak. Bapak marahi saya. Bekerjalah seperti orang Jawa. Orang Jawa itu bisa jadi presiden sampai pembantu, tapi orang Batak tidak ada jadi pembantu. Karena apa? Karena GKT. Apa itu GKT? Gengsi kelas tinggi. Adakah orang Batak pembantu? Adakah laki-laki orang Batak penjual sate seperti orang Minang? Tidak ada. Masih lebih hebat orang Minang gengsinya dibanding dengan orang Batak, luar biasa gengsinya. Anak diraja, turun diraja. Hematlah seperti orang Minang. Tak pernah dibilang hematlah seperti orang Batak. Boros orang Batak. Itu bukan dari Ali Sadikin, itu dari Profesor Sion Stungkir. Makanya rumah makan Minang dimanapun, dia tidak suka orang Minang datang makan di situ. Yang dia lebih suka, dia datang di situ yang makan orang Batak, orang Bugis. Kenapa? Ukurannya adalah di kasir. Bayarannya banyak kalau orang Batak. Karena kalau orang Batak makan, kalau udah dipegang itu dua pahanya, itu udah makan. Tapi kalau orang Minang, cukuplah kuah-kuahnya sama. Bayarannya kecil. Sakap puang, tapi tidak seperti itu. Satu lagi, Pak. Kalau Bapak sudah seperti orang Tionghoa sebenarnya. Berbisnislah seperti orang Tionghoa. Matanya 5 wok,
tapi membaca peluang bisnis 100 watt. Orang Batak, tante-tante di Jakarta, sudah matanya besar, dipakai lagi kacamata besar, tapi tidak bisa dibaca peluang bisnis. Yang bisa membaca peluang bisnis adalah Pak Huta Hayan. Kita beri tepuk tangan. Harga tadi yang tidak konsisten. Saya ke Tomok, Pak. Saya ke ini. Ada wali kota Jambi dengan kepala dinas datang makan di restoran di Tomok. Dia apa? Ditutup. Malu saya, Pak. Prof, saya sudah dari kampung saya. Sarapan pagi saya di hotel. Hanya Indominya kami minta sama teh manis, tapi bayarannya untuk 2 orang 150.000. Kutanyalah ibu-ibu itu, Inang, kenapa harganya segini? Ya Bapak kan hanya sekali ini datang, sekali-sekali dia datang sini. Kapan lagi Bapak ikut membangun Danau Toba? Aduh, habis. Wali kotanya itu Pak, untung mahasiswa saya dengan mertua si Tanggang yang wakil bupati sekarang itu mahasiswa saya. Malu saya sebenarnya Pak, dosennya dibilangin kayak gitu. Mana kampung Prof hanya bisa memberikan kuliah yang hebat-hebat di kampus ini, tapi di kampung Prof itu harga tidak sama. Ya, udah itu warna jeruknya pun diparagat kok bisa sama suku ya. Rupanya disemprot.